Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, 42 hadis yang semuanya adalah jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat tetapi maknanya dalam, dan agama secara umum porosnya di atas 42 hadis ini. Barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, insyaallah dia memahami Islam secara global. Kita sampai pada hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, khadimi Rasulillah, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik beliau Al-Ansari, tinggal di kota Madinah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, umur beliau masih sangat muda, ya, masih kecil. Kemudian ibunya, yaitu Ummu Sulaim, mengantarkan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Anas bin Malik mendapatkan kemuliaan bisa menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Anas berkata, laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun atau 10 tahun. Dan Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku, lima fa'alta hadha, halla fa'alta hadha. Kenapa kau tidak melakukan demikian? Kenapa kau melakukan demikian? Tidak pernah Nabi mengatakan hal itu kepada Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik tinggal bersama ibunya Ummu Sulaim, bersama bapak tirinya yaitu Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, karena bapaknya Anas meninggal dalam kondisi kafir, ya. Beliau mendapat kemuliaan menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena seringnya beliau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu, untuk meninggalkan permusuhan, untuk meninggalkan hal-hal yang memecah belah mereka, ya. Sehingga Nabi menyuruh seorang untuk mencintai atau untuk menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Dan itulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a sa'irul jasadi bil humma was sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, perumpamaan mereka dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling lemah lembut di antara mereka, seperti perumpamaan suatu jasad. Jika salah satu jasad terasa sakit, ya, maka yang lain juga ikut merasa sakit, ya, demam, tidak bisa tidur karena ada satu anggota tubuh yang sakit. Seharusnya kaum mukminin seperti itu, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menjadikan mereka wudda, saling mencintai di antara mereka. Ya, al-muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Bahwasanya kaum muslimin itu seperti suatu bangunan, saling menguatkan satu di antara yang lain.
yang tentu kita tahu di zaman sekarang ini yang menyedihkan bahwasanya kaum muslimin tercerai-berai dengan alirannya, dengan organisasinya, dengan partainya, dengan berbagai macam hal yang membuat mereka tercerai-berai, saling menjatuhkan di antara mereka, saling memusuhi ya. Kemudian saling menghina, dan ini yang menyedihkan ya, dan ini terjadi di skala dunia bukan cuma di tanah air. Tentunya perlu kita hidupkan kembali pembahasan tentang hadis-hadis seperti ini agar kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Benar saudara kita mungkin punya kesalahan, tentu kita juga punya kesalahan. Tapi bagaimana cara menasehatinya, bagaimana cara menarik tangannya agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam kesalahan. Ini harus kita perhatikan, apakah kita menasehati dengan penuh kasih sayang ataukah dengan kebencian dan penghinaan ya. Ini harus kita introspeksi diri masing-masing, dan ini adalah hadis yang tepat yang menegur kita semua ya, menegur kita semua, karena saya bilang di kenyataan yang menyedihkan di zaman kita, perpecahan terjadi luar biasa tanpa ada kasih sayang, tanpa ada penghormatan, bahkan di antara kaum muslimin, bahkan terkadang tidak di antara para dai. Maka masing-masing introspeksi diri agar dia bisa bertemu dengan Allah dengan iman yang benar. Adapun hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang agung, yang saya katakan tadi sebagai landasan dalam bermuamalah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya ya. Saya akan jelaskan ya tentang hadis ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidaklah beriman salah seorang dari kalian, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya, hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Baik, ada poin yang pertama saya ingin bahas di sini. Rasulullah SAW mengatakan la yu'min, tidak beriman. Seorang tidak beriman sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Yang pertama perlu saya ingatkan bahwasanya sebagian orang salah menerjemahkan hadis ini. Mereka menerjemahkan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu salah terjemah. Ya, karena itu hal yang mau dikatakan mustahil kita mencintai orang seperti cintai diri kita. Mustahil ya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksud Nabi, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi orang lain yang dia suka untuk dirinya. Artinya kalau dia kaya, dia ingin juga orang lain kaya. Kalau dia pintar, dia ingin orang lain juga pintar. Bukan mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ini saya sering dengar terjemahan seperti ini beredar di masyarakat, dan terjemahan yang salah ya. Dan itu perkara yang pembebanan yang sulit untuk dikerjakan. Bagaimana seorang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Itu hal yang sangat sulit. Tapi kalau sekedar menghendaki menyukai kebaikan juga didapatkan orang sebagaimana kita dapat kebaikan kita juga suka, maka itu mungkin dikerjakan. Taib, Nabi buka hadis ini dengan berkata la yu'min, tidak beriman. Apa maksudnya tidak beriman di sini? Apakah kalau dia tidak memiliki perasaan seperti itu, mencintai kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia suka untuk dirinya, berarti dia kafir, tidak beriman? Maka bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah tidak sempurna imannya ya. Tidak sempurna imannya sebagaimana datang dalam hadis. Kalau ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini Bukhari dan Muslim ya. Datang dalam riwayat Ahmad
dalam riwayat Ahmad Nabi SAW bersabda, la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu nafsihi minal khair. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Kata Nabi SAW, tidak mencapai seorang hamba tidak mencapai hakikat iman. Ya, tidak mencapai hakikat iman ya. Itu iman yang sesungguhnya. Sampai dia menyukai bagi orang lain apa yang dia sukai untuk dirinya berupa kebaikan. Ini hadis riwayat Ahmad. Ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud tidak beriman adalah tidak mencapai hakikat iman karena satu hadis ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Dan dalam Islam penafian iman, ya, ini kaidah. Penafian iman atau yang lainnya, penafian iman, penafian sesuatu dalam syariat misalnya iman atau salat misalnya ya dan lain-lain ya menunjukkan ada rukun atau kewajiban yang ditinggalkan. Kewajiban yang ditinggalkan. Bukan sunnah yang ditinggalkan, bukan sunnah. Ini kaidah, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid 7 yaitu Kitabul Iman ya. Perhatikan di sini, kalau ada sesuatu dinafikan dalam syariat, iman yang dinafikan atau salat yang dinafikan, menunjukkan ada rukun ya. Rukun atau kewajiban yang ditinggalkan, bukan sunnah. Kalau sunnah maka tidak bisa dikatakan tidak bisa dinafikan. Contoh ya. Misalnya kita bicara tentang iman ya. Contoh penafian iman. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Contoh Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Berarti amanah hukumnya wajib atau sunnah? Jawabannya wajib. Ya. Kalau seandainya amanah hukumnya sunnah, amanah kepada orang lain, kemudian ditinggalkan, maka tidak bisa dikatakan tidak ada iman. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la imana, penafian terhadap iman, berarti yang ditunjukkan sebelahnya berarti ada satu kewajiban yang dia tinggalkan, yaitu dia meninggalkan amanah sehingga dikatakan dia tidak beriman. Ya. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Berarti amanah hukumnya wajib ya. Contohnya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Khaba wa khasir. Sungguh merugi orang ini. Siapa orang tidak beriman tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengganggu tetangga hukumnya wajib. Karena ketika ada orang yang mengganggu tetangganya, berarti dia melakukan dosa. Ketika dia melakukan suatu dosa, meninggalkan kewajiban, maka bisa dinafikan imannya. Contoh lagi misalnya kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika sedang berzina dalam kondisi beriman. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pezina ketika berzina dalam kondisi mukmin, kondisi beriman. Perhatikan, imannya dia dinafikan oleh Nabi ketika dia berzina. Berarti zina itu dosa. Tetapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Tidak mesti
Iman dinafikan berarti menunjukkan kafir. Bisa iman dinafikan karena dia kafir, bisa iman dinafikan karena dia meninggalkan suatu kewajiban. Kata Nabi SAW, "Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min." Tidaklah seorang pencuri ketika sedang mencuri dalam kondisi beriman. Wala yashrabu syaribul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang peminum khamr ketika minum khamr dalam kondisi beriman. Apakah mereka kafir? Jawabannya tidak. Oleh karenanya orang khamr tidak kafir tapi didera. Orang mencuri tidak kafir maka dipotong tangannya. Orang berzina tidak kafir maka dicambuk atau dirajam kalau memang sudah menikah. Dan tidak seperti orang-orang Khawarij yang mereka menganggap kalau Nabi mengatakan tidak beriman berarti kafir. Ya. Jadi tidak selamanya sesuatu yang Nabi mengatakan tidak beriman berarti kafir. Bisa jadi dikatakan tidak beriman karena ada satu rukun yang dia tinggalkan atau karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Ini contoh-contoh tanda suaranya hilang. Oh iya. Saya ulangi, tidak semua yang Nabi mengatakan tidak beriman lantas menjadi kafir. Ya, ini contoh. Karena orang Khawarij mereka ketika membaca hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina ketika berzina berarti dia mukmin, berarti orang pezina kafir. Ya, padahal ini semua tidak kafir. Orang pezina tidak kafir, orang mencuri tidak kafir, orang minum khamar tidak kafir meskipun mereka melakukan dosa besar. Ini berarti dosa namun tidak kafir. Intinya dosa kenapa? Karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Contoh lagi seperti kalau kita bicara tentang salat, ya. Penafian salat, contoh penafian salat. Dan ini banyak ya dalam hadis ya. Contoh seperti Nabi SAW mengatakan la salata li hadrati ta'am, tidak ada salat kalau makanan sudah terhidangkan ya. Maksudnya apa? Kalau Anda sudah iqamat salat sementara Anda dalam kondisi lapar, kemudian makanan sudah dihidangkan, wajib untuk makan. Kalau lapar ya, kalau maksudnya tergoda, jangan Anda sudah saya makannya nanti aja. Kemudian pergi ke masjid, kemudian pikiran ke makanan, maka dia berdosa. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada salat, artinya salatnya itu kurang, tidak beres. Maka harus makan dulu baru salat ya. Ini maksud. Contoh lagi, la salata wa huwa yudafil akhbathan. Tidak ada salat bagi yang menahan buang angin atau buang air kecil ya. Taib. Ustaz, kalau orang salat menahan buang angin, apa salatnya sah? Sah, tetapi dia berdosa karena Nabi mengatakan tidak ada salat. Wajib bagi dia untuk kalau terganggu benar dia harus batalkan salatnya. Karena tujuan salat adalah khusyuk. Ketika dia memaksakan diri untuk salat sementara dia terganggu pikirannya, entah karena makanan, entah karena ingin buang hajat, maka dia berdosa meskipun salatnya sah. Ya. Demikian juga Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang, kemudian dia salat. Setelah dia salat, dia salam sama Nabi. Kata Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, kau tadi belum salat. Dia salat lagi, salat datang lagi. Kata Rasulullah, balik, kau belum salat. Sampai 3 kali. Kata dia, ya Rasulullah, uhsinu ghairaha. Saya tidak bisa salat lebih bagus daripada ini. Kata Nabi, kau tadi salah salatmu. Kalau kau salat maka harus begini. Ternyata dia tidak tumakninah. Ini menunjukkan bahwasanya tumakninah itu wajib, bahkan rukun salat. Jadi intinya ini sekedar contoh ingin menjelaskan. Ini kenapa saya kasih kaidah ini? Saya ingin menjelaskan bahwasanya sikap ini menyukai bagi saudara apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri, ini hukumnya wajib. Kesimpulannya, sikap ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Seorang berusaha memiliki sifat begini terhadap saudaranya, ya, agar imannya bisa sempurna. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, ya. Baik. Berikutnya ya, yang ingin saya sampaikan juga di sini Rasulullah SAW mengatakan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ma di sini kalau kita secara usul fikih, ma namanya ma al-mausulah, yaitu memberikan faedah keumuman, maka bersifat umum, yaitu tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apapun, kalau bahasa kita, apapun yang dia sukai untuk dirinya, yaitu maknanya apapun.
apapun yang dia suka untuk dirinya. Maka ini memberikan faedah umum. Umum. Umum maksudnya apa? Mencakup perkataan, kemudian perbuatan, keyakinan. Kemudian umum juga mencakup perkara dunia maupun perkara akhirat, perkara agama. Maksudnya apa, ikhwan? Sebagaimana kita suka kalau kita bisa berkata-kata baik, kita ingin juga saudara kita begitu, tidak berkata-kata kotor. Kita enggak suka kalau dia berkata-kata kotor, ya. Sama, kalau kita suka kita perbuatan baik, kita suka sholat, kita suka ngaji, kita suka sedekah misalnya, kita ingin saudara kita juga demikian. Kalau kita lihat dia tidak sholat, kita sedih. Bukan kita gembira, itu tidak sholat. Enggak. Kita sedih lihat saudara-saudara kita tidak sholat. Ya. Sama juga masalah keyakinan. Kalau kita punya keyakinan atau keyakinan kita benar, kita saudara kita terjerumus dalam keyakinan yang salah. Ada yang meyakini macam-macam, khurafat dan macam-macam. Ya, kasihan ya. Kita kasihan, sedih. Bukan kita gembira mereka tersesat dalam keyakinan yang salah. Tapi kita sedih. Kita ingin mereka bisa seperti kita memahami keyakinan yang benar. Itu maksudnya. Jadi kita harus punya perasaan seperti itu karena kita sama muslim. Sama muslim harus saling mencintai, menghargai. Kalaupun kita kritik, kita ingin dia lebih baik. Bukan kemudian kita curang dalam mengkritik, bukan kita licik dalam mengkritik. Itu tidak benar ya. Kita sama-sama muslim, kita berusaha menghendaki kebaikan bagi saudara kita. Umum baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Kita sedih kalau lihat saudara kita pelit ya. Kita pingin dia tidak pelit seperti yang seharusnya. Kita sedih. Lihat saudara kita minum khamar, kita sedih. Lihat kita misalnya wanita melihat wanita yang lain tidak pakai jilbab, auratnya terbuka, sedih. Bukan kita gembira tuh, buka auratnya biar mampus sekalian masuk neraka, tidak. Seorang beriman, dia beriman, saya beriman, dia ukhti. Saudara sesama muslimah, maka kita pingin dia dapat hidayah. Itu perasaan tersebut harus ada sehingga kita sama kaum muslim itu saling menyayangi. Bahkan kalau kita mengkritik pun kritik di atas kasih sayang, bukan kebencian, bukan. Bukan kebencian, bukan fitnah, tuduhan yang tidak. Kita kritik pun dalam koridor yang kita masih sayang dengan orang tersebut. Demikian juga dalam keumuman juga mencakup perkara duniawi dan juga perkara agama. Ya. Sebagaimana kalau kita mempunyai kebaikan dalam perkara duniawi, misalnya pekerjaan kita bagus di masa pandemi, kita dalam kondisi alhamdulillah, ya keuntungan berkurang tapi cuma berkurang 30%, alhamdulillah 70% masih bisa bertahan. Kita ingin orang semua juga seperti itu. Meskipun kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita ingin orang semua di masa pandemi ekonomi mereka masih jalan. Kita ingin demikian. Ya. Banyak guru-guru yang kesulitan misalnya, kita ingin mereka tidak sulit, tapi kita enggak bisa bikin apa-apa. Kita tidak punya kuasa untuk membantu mereka. Tapi maksud saya, perasaan itu harus ada. Bukan kita orang-orang dalam kondisi sulit, tuh tobat tuh, makanya jangan sombong-sombong dulu. Enggak, kita enggak gitu. Sesama muslim kita harus apa yang kebaikan kita suka untuk kita dapatkan, kita juga ingin saudara kita mendapatkan kebaikan tersebut. Demikian juga perkara agama tadi. Ya, perkara agama, kalau kita bisa umroh, kita ingin semua orang juga bisa umroh. Kalau kita haji, kita ingin orang semua bisa haji. Ya, kita ingin seperti itu. Ya, jadi kita ingin segala kebaikan yang kita sukai untuk diri kita juga bisa dirasakan oleh saudara kita ya. Bisa dirasakan oleh saudara kita. Baik. Kedudukan sekarang kita lanjutkan. Kedudukan seorang muslim terhadap yang lainnya. Ada beberapa kemungkinan ya posisi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, misalnya dalam perkara dunia atau perkara agama ya, perkara agama. Kalau perkara dunia maka bisa jadi 3 kemungkinan ya. Bisa jadi 3 kemungkinan. Pertama, dia lebih kaya daripada saudaranya. Ya, lebih nyaman lah tentang dunia. Atau yang kedua misalnya sama. Ekonominya sama, ekonominya.
kekayaannya sama ya. Kemudian dia lebih miskin. Lebih miskin dari saudaranya. Perkara agama juga demikian ya. Dia lebih unggul. Lebih unggul dalam perkara agama atau sama kira-kira sama dengan saudaranya atau dia lebih kurang dari saudaranya. Baik, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita dalam perkara dunia maupun perkara agama? Kita mulai dengan kalau perkara agama. Misalnya, dia lebih unggul. Maksudnya gimana? Saya punya hafalan cuma 5 juz, dia 30 juz. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau dia lebih unggul ya bukan terbalik ya. Dia ini maksudnya seorang muslim ya. Dia lebih unggul daripada saudaranya. Misalnya saya punya hafalan misalnya 5 juz, kemudian saudara saya punya hafalan 1 juz. Apa yang harus saya amalkan dalam hati saya? Saya ingin saudara saya bisa seperti saya ya. Jadi timbulkan perasaan ingin agar saudaranya seperti dia. Seperti dia. Ya. Sama-sama punya hafalan 5 juz, pingin seperti itu ya. Tapi kalau ternyata sama-sama, ya sudah alhamdulillah. Yang penting jangan hasad. Jangan hasad. Kata Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah surga darul akhirat. Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau kita sama sudah, yang penting jangan hasad. Jangan kebanyakan orang kalau ada yang sama dengan dia hasad. Dengan ada sama seperti dia, maka dia pun hasad. Bagaimana kalau ternyata kita lebih kurang daripada orang lain? Kita lebih kurang daripada orang lain, ya. Kalau ternyata saudara kita lebih hebat daripada kita urusan agama, maka kita ingin seperti dia. Seperti saudaranya, ingat tanpa hasad, namun tanpa hasad. Dan ingin seperti saudaranya yang lebih unggul itu disebut dengan al-ghibtah. Dan ini bagus ya. Ini bagus. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun ya atahullahul hikmah wa huwa yaqdi bihi wa yu'allimuha. Boleh kita hasad kepada orang yang diberi ilmu dan dia mengajarkannya. Artinya kita bukan hasad, pingin seperti dia. Dan ini dianjurkan ya. Wa rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Dan seorang yang Allah berikan kepada dia harta, ternyata dia habiskan hartanya dalam kebaikan. Maka kita ingin seperti dia. Ini boleh. Nabi mengatakan, inginlah seperti dua orang ini. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, innama dunya li arba'ati anfar. Sungguhnya dunia itu terkumpul pada 4 orang. Yang satu orang Allah berikan ilmu dan harta, maka dia gunakan hartanya dalam kebaikan. Orang kedua, dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Maka dia berkata, ya Allah, seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti si fulan yang pertama tadi. Yang pertama punya ilmu, punya harta, dia gunakan hartanya infak dalam kebaikan. Yang kedua hanya punya ilmu, tidak punya harta. Dia berkata, ya Allah, kalau saya punya harta, saya ingin berinfak seperti yang pertama. Kata Nabi, huwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Kata Nabi, dia orang berilmu ini gara-gara niatnya yang benar, dia dan orang yang pertama pahalanya sama. Orang yang ketiga, dia tidak punya ilmu, namun hartanya banyak. Maka karena tidak punya ilmu, hartanya banyak, digunakan untuk maksiat. Dosa. Orang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Kemudian dia berangan-angan, ya, seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan maksiat juga. Kata Nabi SAW, huwa biniyatihi wizruhu masawa. Dia dengan niat buruknya tadi, kalau punya harta, padahal dia enggak punya harta. Tapi kalau dia punya harta, dia ingin foya-foya, dosanya sama-sama. Jadi maksud saya, ketika Nabi menyebutkan orang kedua, yang tidak punya harta berkeinginan kalau saya punya harta seperti yang pertama saya akan infakkan di jalan Allah, maka itu baik. Maka kita seperti ini dalam urusan agama, kalau kita lebih unggul, kita ingin orang seperti kita. Jangan kita mau hebat sendiri. Kalau kita jadi dai, ingin orang semua bisa berdakwah seperti kita. Kita ingin. Kalau kita punya pondok, kita ingin semua pondok orang maju. Jangan kita ingin pondok saja yang maju, yang lain enggak usah maju. Kalau kita punya organisasi Islam, kita ingin semua organisasi maju. Ya. Bukan kita ingin organisasi kita yang hidup, yang lain organisasinya mati. Enggak.
Itu namanya kita enggak sayang kepada saudara, kita tidak menjalankan hadis yang sedang kita bahas. Ya. Makanya saya bilang hadis ini adalah hadis anti hasad. Orang kalau hatinya hasad enggak bisa mengamalkan hadis ini, mustahil. Kalau hatinya hasad, dengki, dongkol enggak bisa. Hatinya kotor enggak bisa menjalankan hadis ini. Kalau hatinya kotor, dia pasti ngomongnya kotor, dia pasti suudzon sama saudaranya, benci kepada saudaranya, ya akhi, enggak. Dia mustahil bisa menjalankan hadis ini, mustahil mencapai derajat iman yang tinggi. Maka tidak bisa orang mengamalkan hadis ini kecuali hatinya bersih, tidak hasad, tidak dengki, ingin kebaikan bagi saudaranya. Kalau dia maju, dia ingin yang lain juga maju urusan akhirat. Kalau dia bisa hafal Quran, dia ingin saudaranya juga pada hafal Quran. Jangan dia ingin saya saja yang hafal, yang lain enggak usah. Itu tidak akan dapat surga, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Inilah surga kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin tinggi, ya. Dia ingin orang bisa seperti dia dalam kebaikan, ya. Nah, kalau kita dapati orang lebih hebat daripada kita, kita ingin seperti dia. Kita bercita-cita ingin seperti dia, ya, agar kita bisa mencapai derajat yang tinggi seperti orang tersebut. Namanya ghibthah, dan ini tidak jadi masalah. Baik, sekarang perkara dunia. Kalau dia lebih kaya daripada saudaranya, apa yang dia hadirkan dalam dirinya? Ya, dia ingin saudaranya juga berhasil seperti dia. Berhasil seperti dia. Baik, kalau sama ekonominya. Kalau sama ekonominya, yang penting jangan hasad. Nah, kalau ternyata saudaranya lebih kaya, jangan lebih miskin, ya. Saudaranya lebih kaya. Saudaranya lebih kaya. Baik. Apakah dia dianjurkan pingin bisa kaya seperti saudaranya? Ya, apakah dia pingin kaya seperti saudaranya? Kalau ternyata dia maksudnya bisa kaya seperti saudaranya dalam rangka untuk bisa umrah, bisa berhaji, bisa bersedekah, berarti kembali kepada keagamaan. Tetapi kalau hanya murni duniawi, maka tidak dianjurkan, ya. Kalau murni duniawi, maka tidak dianjurkan untuk melihat ke atas. Melihat ke atas. Sudah cukup aja. Kalau Allah kasih, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tanzuru ila man fawqakum. Jangan melihat kepada yang lebih atas. Walakin inzuru ila man asfala minkum. Tapi lihatlah kepada yang lebih bawah daripada kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu membuat kalian tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita boleh berjuang, tapi jangan kita lihat orang, saya ingin kaya. Kalau murni duniawi jangan, rugi. Kalau kita niatkan pingin kaya dalam rangka bisa berdakwah, bisa dalam membantu dakwah, dalam rangka bisa berinfak, dalam rangka bangun masjid, maka silakan. Berarti niat kita akhirat, ukhrawi. Ya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang kisah Qarun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia pun keluar Qarun dengan penuh perhiasannya, bajunya yang mewah, kemudian hartanya yang banyak, anak buahnya dia pamer. Dia keluar di depan kaumnya dengan pamer, dengan berbagai macam kekayaannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzun azim. Maka berkatalah orang-orang yang ingin dunia, mereka berkata, seandainya kita punya harta seperti Qarun. Mereka ingin seperti Qarun, wajarlah seorang lihat orang kaya ingin seperti dia. Mewah, pembantu banyak, mungkin istri banyak, mungkin mobil banyak, ya. Siapa yang tidak manusiawi ingin seperti itu. Tapi apakah itu dianjurkan? Jawabannya tidak. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Maka berkata orang-orang yang punya ilmu, celaka kalian. Kenapa kalian berharap seperti Qarun? Pahala yang Allah siapkan lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwasanya untuk urusan dunia kita enggak usah kejar mengejar. Kita boleh mengejar dunia kalau dunia tersebut sebagai sarana untuk akhirat. Adapun hanya sekedar untuk kaya-kayaan, kita hanya menambah hisab kita di akhirat kelak. Hanya memperberat urusan kita di akhirat. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi, dan juga pada para dokter, kepada para pemirsa, kalau punya niat ingin sukses, boleh silakan, enggak jadi masalah. Sukses, tapi ingat, niatkan untuk akhirat. Kalau hanya sekedar sukses untuk duniawi, maka rugi. Ini hanya menambah beban kita, urusan kita banyak. Semakin banyak pegawai, semakin banyak hisabnya.
Semakin banyak urusan, semakin banyak hisabnya. Ternyata kita hanya murni dunia, rugi. Hanya murni dunia, rugi. Tapi ini saya menyampaikan bahwasanya, ya, yang penting, ya, kalau kita lebih baik daripada orang lain, ini harus hadirkan perasaan ini. Kalau kita lebih baik dalam urusan dunia, kita ingin dia seperti kita, nyaman. Sama. Kalau kita unggul dalam urusan agama, ya, kita juga ingin dia seperti kita, ya. Kita sedih kalau dia agamanya rendah. Kita sedih kalau dia bermaksiat. Bukan kita gembira. Kita sedih kalau dia terjerumus dalam bid'ah. Kita sedih dia enggak paham-paham. Kita sedih, bukan kita bangga kita yang hebat sendiri, kita yang punya hafalan sendiri, kita bodoh-bodoh. Enggak, kita sedih. Harusnya demikian kalau kita benar-benar sama mukmin. Kalau kita punya perasaan seperti ini, insyaallah kita bersahabat, kita saling menyayangi. Kalau ada yang salah pun kita tegur dengan baik, bukan dengan mulut kotor, bukan dengan menghina. Kita di Indonesia sudah terlalu banyak saling menghina, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Apalagi sudah masuk politik dan yang lainnya. Semoga Allah maafkan kita semua. Karenanya Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, ya. Rasulullah berkata, kata Abu Dzar, qala li Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ya, kata Nabi SAW. Inni uhibbu laka, inni araka dhaifan. Aku lihat kau orangnya lemah, wahai Abu Dzar. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan aku, ini kata Nabi kepada Abu Dzar, aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku. Tapi aku lihat kau ini orangnya lemah. Maka apa nasihat Nabi SAW? Ya, la ta'amarranna ala itsnain. Jangan kau menjadi pemimpin bagi dua orang. Wala tawalayanna malal yatim. Dan jangan kau ngurusin harta anak yatim. Ya. Karena Rasulullah tahu untuk menjadi pemimpin butuh syakhsiyah, butuh pribadi yang kuat, yang hebat, yang tegar baru bisa menjadi seorang pemimpin. Karena Nabi melihat Abu Dzar adalah orang yang lemah. Nabi mengatakan, saya ingin kebaikan bagimu sebagaimana saya ingin kebaikan untuk diriku. Jangan kau jadi pemimpin. Ya, berat, ya. Dan jangan kau ngurusi harta anak yatim karena berat, tanggung jawabnya berat. Ini contoh bahwasanya Nabi SAW menyampaikan bahwasanya dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa yang dia suka untuk dirinya, ya. Baik, sekarang kita bicara tentang derajat yang atau kita bicara dulu sebelumnya hadis yang semirip dengan hadis ini. Ada hadis yang semirip dengan hadis ini, yaitu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang afdalul iman. Ya Rasulullah, apa iman yang paling afdal? Maka Rasulullah SAW menjawab, afdalul iman, iman yang paling afdal, an tuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsik, yaitu kau menyukai bagi manusia, bagi masyarakat apa yang kau sukai untuk dirimu. Wa taqrahu lahum wa an takraha lahum ma takrahu li nafsik, dan kau tidak suka menimpa mereka apa yang menimpa dirimu. Kau tidak suka. Ada perkara yang buruk kau tidak suka menimpa dirimu, kau juga tidak suka menimpa orang lain. Maka ini adalah termasuk maknanya sama dengan hadis yang sedang kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Berarti konsekuensinya tidak perlu dimantukan, tidak perlu ditekstualkan, kita paham. Berarti kita enggak suka kalau ada keburukan menimpa saudara kita, sebagaimana kita enggak suka kalau keburukan menimpa diri kita. Bukan kita gembira, bukan kita tertawa kalau ada kesulitan atau perkara yang buruk menimpa saudara kita. Itu konsekuensinya. Kemudian Nabi SAW juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang adanya fitnah. Fitnah akan datang bertubi-tubi. Ya, sampai kata Nabi SAW, fayuraqqiqu ba'dhuha ba'dhan. Sampai begitu dahsyatnya fitnah, sampai fitnah yang datang dahulunya kita merasa dahsyat, begitu datang fitnah yang lebih dahsyat kita menganggap yang dulu sepele. Karena saking dahsyatnya yang di kemudian hari, ya. Yang datang belakangan lebih dahsyat. Seperti sekarang, dulu orang mungkin dulu mungkin parabola, ya mungkin sudah ini haram lah, kemudian lebih besar lagi internet, sekarang semua bisa dilihat, ya. Kalau kita mungkin bicara perkara-perkara ini, kok berani ngomong tentang agama begini. Sekarang ateis pun bicara dalam lebih ngeri lagi. Fitnah lebih besar di zaman sekarang. Kalau dulu ada orang mungkin meninggal 1, 2 jadi heboh, sekarang ratusan terbunuh, sekian dibunuh. Subhanallah. Tapi kalau kita menghadapi fitnah yang seperti ini, yang membuat kita bingung menghadapinya, apa yang kita lakukan? Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yuzahzaha anin nar." Barang siapa yang suka untuk terselamatkan dari neraka jahanam, wa yudkhalal jannah, dan suka dimasukkan dalam surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaknya ketika dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan bersikaplah kepada manusia
dengan sikap yang dia suka untuk disikapi pada dirinya. Ini di antara praktek hadis ini. Kalau kita ingin selamat dari fitnah, berakhlak mulia. Apa akhlak mulia? Bersikap kepada orang lain dengan sikap yang kita suka disikapi dengan sikap tersebut. Kalau kita tidak suka dicaci maki, jangan caci maki orang lain, ya. Kalau kita tidak suka direndahkan orang, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita tidak suka digibahi orang lain, maka jangan menggibahi orang lain. Kalau kita tidak suka kita diomelin istri, maka jangan omelin istri. Bagaimana cara menerapkan sini? Posisikan diri kita seperti orang yang sedang akan kita hadapi. Kalau kira-kira kita bagaimana sih ingin berbuat baik kepada orang tua? Coba posisikan diri kita sebagai orang tua kita. Kalau kita jadi orang tua, apa yang kita inginkan? Kita ingin anak kita datang, telepon, kasih hadiah dan yang lain kita ingin, maka lakukanlah seperti itu. Jadi maksud saya, lakukan kepada orang lain sikap yang kau suka untuk dilakukan kepada dirimu, itu salah satu jalan untuk selamat daripada fitnah. Dan itu salah satu penerapan dari hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Terakhir saya akan bahas tentang masalah itsar. Itsar ini kedudukannya lebih tinggi lagi. Al-itsar. Itsar apa? Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Orang lain maksudnya sesama muslim, saudaranya sesama muslim. Daripada diri sendiri. Apa hukumnya? Kalau hadis yang sedang kita bicarakan sama, pingin dia seperti saya. Sekarang ini derajat yang lebih tinggi, ini derajat lebih tinggi lagi daripada yang disebut dalam hadis. Ini derajat yang lebih tinggi. Daripada hadis yang sedang kita bahas. Al-ithar, ya bahasa Indonesia apa? Al-ithar. Ithar. Mendahulukan orang lain, yaitu sama saudara muslim, daripada diri sendiri. Bagaimana hukumnya? Al-ithar ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang pertama, ithar dalam perkara duniawi. Yang kedua, itsar dalam perkara agama. Adapun itsar dalam perkara duniawi, maka ini hukumnya sunnah, hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya, mustahab. Dianjurkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kaum Ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini dalam surat Al-Hasyr kata Allah, dan mereka kaum Ansar wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka dalam kondisi sulit. Kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dihindarkan dari perasaan pelit, sikap pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini kalau para ulama menjelaskan tentang apa? Tentang kisah Sa'ad bin Rabi', ya. Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, Adapun satunya lagi kisah Ansari yang menjamu tamu. Ini dua kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang itsar. Di antaranya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah seorang Ansar yang ketika terjadi hijrah, kaum Muhajirin berhijrah ke kota Madinah, maka mereka dalam kondisi miskin. Di antara yang miskin ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar kaya raya di Mekah, kaya raya. Tiba-tiba dia harus berhijrah, dia tinggalkan seluruh hartanya, jadi miskin mendadak. Miskinnya mendadak, tadinya kaya raya jadi miskin mendadak. Dan di antara fikih Nabi SAW, Nabi mempertemankan dia saudagar kaya raya dengan orang yang kaya juga.
Ya namanya kaya, saling mengerti. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga orang kaya raya, termasuk orang kaya raya di kota Madinah. Ketika dipersaudarakan, apa kata Sa'ad bin Rabi? Subhanallah, dia isar, dia mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya harta banyak, saya bagi dua. Kalau bagi dua belum isar. Saya bagi dua, separuh buat kamu, separuh buat saya. Taib, ini sudah poin luar biasa. Tidak ada zaman sekarang orang hartanya bagi dua. Ya. Saya punya harta bagi dua. Misal kalau ke zaman sekarang saya punya harta 2 miliar ya. 1 miliar buat kamu, 1 miliar saya. Siapa orang seperti itu zaman sekarang? Ini pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi. Sepertinya hayalan, tapi ini pernah terjadi. Lebih daripada itu dia mengatakan, ya Abdurrahman, istri saya lebih dari satu. Kau tengok mana yang lebih kau sukai, ambil. Ajib ya, dia isar. Saya punya istri lebih dari satu, kalau kau suka, saya ceraikan, kalau sudah habis masa iddahnya, ambil. Menakjubkan. Maka dia, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ketika Abdurrahman bin Auf dapat tawaran seperti itu, Masya Allah ya. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Mungkin kalau kita, Masya Allah, sudah sini ya. Tidak, kalau Abdurrahman bin Auf tidak. Dia mengatakan, Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Tidak, saya tidak mau. Tunjukkan di mana saya bisa kerja. Mana pasar, saya akan kerja di situ. Akhirnya dia masuk pasar Baina Qainuqa, pasarnya orang Yahudi, kemudian dia kerja di situ sampai dapat untung, sampai dapat emas, sampai dia menikah dengan wanita Ansar. Karena Abdurrahman bin Auf jagoan dalam berdagang. Mahir dalam berdagang. Tapi maksud saya ada orang yang menawarkan seperti itu, mendahulukan orangnya daripada dirinya. Contoh lagi, seperti seorang Ansari, ini masalah dunia. Ketika Nabi SAW berkata, ada seorang datang, miskin, lapar, kemudian minta dijamu oleh Nabi SAW, maka Rasulullah SAW tanya kepada seorang sahabat, dikirim kepada istri-istrinya, coba tanya istriku, ada makananKah untuk menjamu tamu ini? Maka sahabat tersebut datang kepada istri Nabi, sampai 9 istri datangi semua. Semua istri jawabannya sama, istri-istri Nabi. Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suami kami. Demi Allah yang mengutus dia dengan kebenaran. Di rumah tidak ada kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? Akhirnya Rasulullah SAW dilaporkan rumahnya 9 isinya semua enggak ada makanan. Najib ya, tawakalnya Nabi dan istri-istri Nabi luar biasa. 9 rumahnya semua istri-istrinya tidak ada makanan, cuma air putih semuanya. Kompak semuanya air putih. Ketika dapat laporan, apa yang dilakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, Man yudhaifu dhaifa Rasulillah. Rasulullah tawarkan kepada para kaum Ansar. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Kemuliaan. Ini tamu Nabi. Saya tidak bisa menjamunya. Siapa yang bisa jamu? Ada seorang Ansar mengatakan, saya Rasulullah, saya akan jamu. Dengan pedenya orang Ansari tersebut datang pergi ke rumahnya, ketemu istrinya. Orang dulu banyak miskin. Makan saja susah. Maka dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan enggak? Ada tamunya Rasulullah. Kita muliakan. Kata istrinya, wahai suamiku, buat makanan buat kamu tidak ada, buat saya tidak ada. Bagaimana mau kasih tamu? Cuma ada makanan buat anak-anak. Mereka belum makan. Kata sahabat ini, begini saja. Kau jangan kasih makan anak-anak. Udah. Ajak mereka ngobrol sampai tidur, ketiduran. Terus kalau mereka sudah tidur, makanan yang buat anak-anak kasihkan kepada tamu kita. Tapi caranya bagaimana? Supaya dia tidak malu, kau pura-pura perbaiki lampu, terus matikan lampu. Supaya tamu kita kalau makan dalam kegelapan, dia lihat kita enggak makan, nanti dia enggak enak makan. Maka istrinya kerjakan. Dan istrinya juga soleha, tidak berkata, Mas ini ada-ada aja, kita aja belum makan, panggil. Istrinya sabar, yo nurut. Ya gitu Mas, ya nurut, tidak banyak protes, tidak ngomel, tidak. Seperti istri-istri Pak Dokter kali, Masya Allah ya. Kemudian, maka istrinya langsung nurut, istrinya bilang sama, istrinya menjalankan apa yang dikatakan suaminya, makanan dihidangkan kepada tamunya tersebut, kemudian dia pura-pura perbaiki lampu, dimatikan. Akhirnya, tamunya makan sementara sang tuan rumah seperti bolak-bolak suatu seperti makan padahal tidak makan, kelaparan. Akhirnya tamunya kenyang, mereka satu keluarga tidur kelaparan. Ajib, isar mendahulukan orang yang daripada dirinya. Besok paginya Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah tentang kejadian tersebut. Ya. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, Ta'ajaballah, Allah takjub dengan bisoni ikuma al-bariha bidhaifikuma. Allah kagum dengan sikap kalian terhadap tamu kalian semalam. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mendahulukan orang lain meskipun diri mereka juga dalam kesulitan. Oleh karena disebut dalam kisah perang Yarmuk, ketika ada tiga orang dari para syuhada sebelum mereka meninggal semua dalam kondisi mau meninggal dunia. Maka salah satu berkata, saya haus. Maka ada seorang mengantarkan air minum karena kehausan, dia mau meninggal dikasih air minum. Ketika dia mau minum, tiba-tiba saudara sebelahnya berteriak, saya haus. Kata dia, kasihkan aja kepada kawanku. Subhanallah. Ini mau mati, kasihkan kepada kawanku.
Maka orang ini bingung, dia bawa kepada kawannya. Ketika mau dikasih kawannya, tiba-tiba dengar lagi yang satu, saya haus, haus, akhirnya kasihkan lagi kepada satunya. Dia bawa lagi kepada satunya. Ketika mau dikasih, dia dengar lagi ada yang pertama kehausan. Akhirnya mereka semua meninggal tanpa ada yang minum. Kenapa? Ithar, mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Ya ikhwan subhanallah, saya apa ya? Saya bicara, ya kita bilang orang Indonesia juga hebat-hebat, tapi saya dulu waktu kuliah punya teman-teman yang luar biasa ya. Yang mereka benar-benar mendahulukan saudara mereka, dan itu saya lihat pada orang-orang Arab itu kalau sudah baik luar biasa ya. Ya, saya bicara tentang teman-teman saya yang saya baru diajarin tentang apa ya? Tentang mendahulukan kawan, setia kawan. Ketika saya di Madinah, saya ketemu dengan orang-orang hebat seperti itu. Saya kaget bagaimana mereka bisa berkorban demi kita, demi yang lain, luar biasa ya. Tapi intinya itu cerita pribadi ya. Baik, kemudian kita bicara bagaimana itsar dalam perkara agama. Kalau itsar dalam perkara agama bagaimana? Apakah boleh kita mendahulukan saudara kita daripada kita? Misalnya gini. Ada ada orang mungkin butuh bantuan. Bukankah sedekah adalah kebaikan ya? Akhirnya kita punya uang, teman kita juga punya, udah kamu aja lah, biar kamu dapat pahala. Udah kamu aja lah, saling, boleh enggak seperti itu? Atau kita dahulu. Lebih baik kita yang sedekah atau kita persilahkan saudara kita yang sedekah, kita isar agar dia dapat pahala. Saya nanti aja lah, enggak apa-apa. Mana yang lebih baik? Taib. Sama seperti kita pergi ke masjid, tahu-tahu ada saf kosong. Kita mau maju, kamu aja. Kamu aja, ya udah, saya di belakang aja lah. Kamu. Dalam rangka isar agar dia lebih utama. Apakah ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Isar dalam perkara agama hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena Allah selalu berlomba-lomba dalam urusan agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak fastabiqul khairat. Ya. Allah juga berfirman misalnya, wasari'u, segeralah dalam kebaikan. Bersegeralah, berlombalah, bersegeralah. Wasabiquna sabiqun, yang bersegera dan bersegera. Kemudian dalam Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat maka bersainglah, kata Allah, bersainglah. Ya. Bersainglah urusan akhirat, jangan kasih orang bersaing. Jangan kasih orang bersaing. Maka untuk dalam urusan akhirat kita bersaing ya. Kita cinta sama saudara kita, tapi kalau kita bisa duluan lebih bagus. Jangan kita bilang kamu aja lah ya. Jadi saya pernah suatu hari makan di restoran, kebetulan makan bertiga, terus kawan saya dua ini orang berduit lah. Ya saya yang paling miskin di antara mereka. Saya juga punya duit, tapi mereka berdua lebih kaya. Ketika waktu pembayaran, maka mereka berdua maju, mereka ribut. Saya yang bayar, saya ribut di depan kasir. Saya lihat, wah ini contoh tidak mau isar. Saya yang bayar. Jangan kamu aja yang bayar, enggak. Saya yang bayar. Akhirnya saya bilang, sudah minggir, saya yang bayar. Akhirnya, tapi maksud saya, kalau ada kebaikan, sudah kita semangat ya. Kalau kita bisa diluan. Ya. Karena untuk isar masalah agama, hukumnya makruh ya. Hukumnya kita berusaha untuk berlomba dan kita berusaha di depan dalam masalah agama. Taib ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hadis ini, dan hadis ini adalah pelajaran bagi kita semua, cambuk bagi kita semua yang kita sadar bahwasanya akhlak kita jauh dari sempurna, hati kita masih banyak dengan kekotoran, kita masih hasad sama orang, kita masih senang kalau ada orang yang susah, kita masih menasihati dengan kebencian, maka kita berusaha memperbaiki diri kita ya dalam bersikap sesama kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para dokter. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.